Sehat semua? Kabarnya gimana? Masih semangat? 30 menit atau 3 jam? 30 menit Bu. Baik, jawab salam yang kompak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, saya doakan yang laki-laki jadi anak yang saleh, yang wanita jadi saleha, rezekinya banyak, ilmunya manfaat, jodohnya cepat. Masya Allah, amin kenceng juga ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wala hawla wala quwwata illa billah amma ba'du. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Sadaqallahul azim. Hadaratul mukarramin wal mukarramat, para bapak dan ibu, wabil khusus yang sama-sama kita muliakan, Ibu Kepala Sekolah Al-Mukarramah yang terhormat, Ibu Dr. Anda Sri Minarti MPD. Kita doakan dia panjang umur, sehat walafiat. Kemudian Bapak Ibu komite, Bapak Ibu guru, anak-anak semua yang insya Allah akan jadikan anak yang sukses dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Para anak sekalian, sebelum saya memaparkan apa yang disampaikan oleh Ibu Kepala Sekolah, saya mau kasih hadiah buat Ibu Kepala Sekolah. Ya, ini alhamdulillah Bu, buku kedua saya sudah terbit dan sudah dilaunching kemarin di Book Fair Islamic Book Fair ya. Nah, ini bisa memotivasi nih buat anak-anak semua ya, biar bisa cinta dengan literasi. Saya kasih hadiah buat Ibu. Mudah-mudahan semuanya ini sesuai dengan judul buku ini, bahagia dunia dan bahagia akhirat. Pengen nggak? Pengen bahagia dunia, pengen bahagia akhirat, miliki segera. Masya Allah. Ibu mohon diterima Ibu. Mohon doanya, mari sama-sama baca surat Al-Fatihah ya, biar bukunya manfaat, biar buku ketiga Januari besok sudah terbit kembali. Ya, ala hadini Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Terima kasih Ibu. Anak-anak sekalian, saya mau ajak anak-anak baca doa setelah baca Quran. Siapa yang bisa? Baca doa setelah baca Quran. Allahumma arhamna. Masya Allah. Waj'al imamau. Ayo semangat. Wa'udau. Allahumma zakirna. Wa'alimna.
warzuqna fiha ana al-laili. Satu lagi. Allahumma waj'alhu lana wa nuran wa hudan. Allahumma dzakkirna wa 'allimna warzuqna tilawatahu al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana para bapak ibu guru dan anak sekalian. Kenapa anak-anak saya ajak membaca doa setelah baca Al-Quran? Ketika istri Rasulullah Aisyah ditanya bagaimana akhlaknya Nabi, ini kan tadi pesannya buku kepala sekolah. Kata Aisyah menjawab, kana khuluquhul Quran. Akhlaknya Rasulullah itu ada di dalam Al-Quran. Jadi kalau anak-anak pengen tahu percis 1000% tentang bagaimana akhlaknya Nabi, ada di dalam Al-Quran. Sering baca nggak? Sering baca nggak? Wah, sering baca nggak? Insya apa kelebihannya orang yang membaca Al-Quran? Nih bisa dirusumum terminal, dirusumumnya anak-anak ya. Yang pertama, orang membaca Al-Quran, paham, tidak paham, ngerti, tidak mengerti apa yang dia baca, Allah catat itu sebagai nilai pahala ibadah. Masya Allah. Beda dengan baca yang lain. Jadi membaca Al-Quran, mau paham, mau nggak paham, mau mengerti atau tidak mengerti, apa yang dibaca ibadah. Ya, jadi gampang. Pengen dapat pahala ibadah, baca apa? Al-Quran. Kata Nabi apa? Afdalu ibadati ummati tilawatul Quran. Sepaling baik ibadah umatku membaca Al-Quran. Bahkan dalam riwayat lain, afdalu ibadati ummati tilawatul Quran nazran. Sepaling baik ibadah umatku membaca Al-Quran yang dilihat. Nah, jadi kalau membaca Al-Quran yang dihafal dengan yang dilihat, afdal lebih utama yang dilihat. Nih, satu kelebihannya. Jadi anak-anak ya, kalau habis sholat 5 waktu, paling tidak 2, 3, atau 5 ayat membaca Al-Quran udah dicatat nilai apa? Ibadah. Yang kedua, membaca Al-Quran ini pahalanya dihitung 1 huruf 10 kebaikan. Alif, lam, mim. Berapa huruf? Berapa huruf? 3 huruf. 1 hurufnya berapa? 10 kebaikan. Masya Allah. Kemana lagi tuh dari pahala yang gampang? Jadi kalau kita membaca surah Al-Fatihah seperti tadi yang kita baca bareng-bareng, ada yang tahu berapa huruf Al-Fatihah? Dikali 1 hurufnya 10 kebaikan. Ya. Maka tidak heran orang
seperti Rasulullah, orang-orang yang pengen mendapatkan cahaya Al-Quran. Lalu kita baca, Allahumma arhamna Al-Quran, Allah rahmati kami dengan Al-Quran. Ya, nur, jadikan Al-Quran ini sebagai cahaya. Nah, ini ada di dalam Al-Quran. Jadi satu hurufnya berapa? 10 kebaikan. Tapi kata Imam Ali bin Abi Thalib, beda lagi. Kalau Al-Quran yang kita baca, kemudian Al-Quran ini dipakai buat sholat, kemudian sholatnya sambil berdiri, berapa satu hurufnya Allah kasih? Berapa? Ayo, anak-anak berapa? Hah? Ini kamu baca Al-Quran, dipakai buat sholat, sholatnya sambil berdiri, berapa satu huruf Allah kasih? 100 kebaikan. Jadi kalau kita baca sholat, baca Quran lagi sholat sambil berdiri, setelah walad dolin amin, kemudian baca alif lam mim, satu hurufnya berapa? Berarti sudah mendapatkan 300 kebaikan. Sudah nilai ibadah, satu hurufnya 100 kebaikan. Makanya anak-anak sekalian ya, boleh membaca Al-Quran setelah walad dolin, ya, setelah baca Fatihah, kemudian baca surah, hukumnya apa? Ayo, kalau baca Al-Fatihah dalam sholat, hukumnya apa? Rukun. Apa itu rukun? Nggak boleh ditinggal. Kalau ditinggal maka sholatnya nggak sah. Rukun ya. Baca surah setelah Fatihah, hukumnya apa? Sunnah. Sunnah itu artinya apa? Keuntungan. Kalau kita rajin mengerjakan yang sunnah, maka semakin banyak yang sunnah kita kerjakan, semakin banyak kita punya keuntungan. Makanya anak sekalian ya, kalau setelah walad dolin baca kuliah, kemudian rakaat kedua baca kulhu, banyak mana pahalanya? Setelah rakaat pertama baca surah Al-Baqarah, kedua surah Al-Imran sama kuliah kulhu. Hah? Banyak mana? Banyakkan surah Al-Baqarah. Tapi bagaimana kita supaya mendapatkan seperti orang membaca surah Al-Baqarah? Gampang. Setelah baca Fatihah, karena apalnya cuma kuliah sama kulhu ya, setelah rakaat pertama kuliah 100 kali, kulhu 100 kali. Yang dihitung oleh Allah pahalanya bukan surahnya, tapi banyaknya ayat yang dibaca. Semakin banyak huruf-huruf yang dibaca, maka dia semakin besar pahalanya dan semakin besar keuntungannya. Tuh, ini akhlak Nabi. Akhlak Nabi ini tercermin pada sholat. Ya, kata Nabi apa? Inna awwala ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamah. Yang pertama kali dihisab, dipertanggungjawabkan di hadapan Allah setiap hamba Allah itu sholat. Ya, kalau sholatnya bagus, maka dia akan bagus amal-amal yang lain. Ini kan tadi cerminan apa? Akhlak Rasulullah. Ya, jadi kalau anak-anak pengen amal-amal yang lain ikut bagus, cerminan di mana? Sholat. Kalau dia sholatnya bagus, maka amal-amal lain ikut apa? Bagus. Tapi kata Rasulullah, kalau sholatnya tidak bagus, sering tidak sholat, sholatnya sambil bercanda, sering meninggalkan sholat, sholat diganggu sama orang lain atau mengganggu orang lain, maka kalau sholatnya fasadat, rusak, amal lain ikut akan rusak. Jadi sholat penentu pertama. Makanya orang sekalian ya, nanti kan kita di yaumul qiyamah kan dihisab. Yang ditanya oleh Allah bukan berapa kamu punya ranking,
ditanyakan berapa kamu punya amal ibadah yang lain, tapi yang pertama kali ditanya adalah sholatnya. Dan ini akhlak Rasulullah. Nih, saya tanya, coba saya bisa jawab. Rumah Nabi rumahnya itu berapa luasnya? Berapa luas rumah Nabi? Saya yakin nih yang hadir semua jauh lebih luas rumahnya daripada rumah Nabi. Berapa luas rumah Nabi? Berapa? Kalau di perumahan itu luasnya berapa rata-rata? Berapa? 60, 70 sampai 100. Rumah Nabi berapa? 200 meter. Salah. Berapa? 8 kali 4. Salah. Ada lagi? Hah? 5 kali 4. Salah. Ya. Rumah Nabi itu 4 kali 3,5 meter. Ya. 4 kali 3,5 meter. Coba bayangkan. Lebih luas tenda ini. Ketika Rasulullah sedang sholat malam, Aisyah tidur di samping Nabi karena rumahnya kecil. Ketika Nabi duduk sujud, maka kecolek dia kakinya Aisyah sehingga Aisyah bangun. Ketika Aisyah bangun melihat Rasulullah sedang sholat qiyamul lail, sholat tahajud, kemudian Aisyah melihat kaki Nabi sampai bengkak. Kemudian kata Aisyah, ya Rasulullah, engkau orang yang sudah dijamin oleh Allah masuk surga, kenapa engkau masih melakukan sholat sampai kakimu bengkak? Kata Nabi, ini rasa terima kasih saya kepada Allah. Allah begitu banyak memberikan karunia-Nya kepada kita. Tugas saya adalah mengucapkan terima kasih dengan beribadah kepadanya. Tuh, ya. Jadi kalau anak-anak sekalian, hari ini Allah kasih sehat ya. Hari ini Allah kasih panjang umur. Hari ini Allah kasih bisa datang ke sini. Hari ini bisa naik kelas. Hari ini bisa nilai bagus. Itu semua karena karunia Allah, dan kita ngucapin terima kasih kita kepada Allah dengan kita tingkatkan ibadah kita kepada Allah Subhanahu. Paham? Paham? Jadi akhlaknya Nabi di mana? Akhlaknya Nabi di mana? Al-Quran. Jadi insya Allah mudah-mudahan ya ini sesuai dengan pesannya kepala sekolah. Ya, kalau kita pengen punya akhlak kayak Rasulullah, sering-seringlah buka Al-Quran. Sering-seringlah baca Al-Quran. Sering-seringlah pelajari, tadabburi Al-Quran. Karena setiap orang yang cinta dengan Al-Quran, maka Al-Quran itu akan datang untuk menolong kita. Nih, yang pertama. Kemudian yang kedua. Yang kedua, siapa di sini yang punya idola? Siapa idolanya? Siapa idolanya? Ya. Siapa? Jadi orang yang punya idola di hari kiamat, di akhirat, dia akan dikumpulkan sama idolanya. Nah, ya. Kira-kira nih idola kamu itu masuk surga apa enggak? Kalau idola kamu tidak ada di surga, adalah di neraka, dan kamu sangat mengidolakan dia di dunia, kamu akan dikumpulkan bersamanya di neraka. Nauzu. Ingat loh, catat ya. Orang itu akan diidolakan, dikumpulkan sama orang yang diidolakan di akhirat kelak. Maka cuma satu buat kita umat Islam. Idola terbaik kita hanya
satu, Rasulullah. Nggak ada yang lain. Dan jangan pernah disandingkan dengan siapapun. Idola terbaik kita hanya Rasulullah. Kenapa? Satu, Nabi orang yang tidak pernah berbuat salah. Kalau kita tempatnya berbuat salah. Nabi kedua, orang yang tidak pernah berbuat maksiat. Kita rajanya maksiat. Ya. Ketiga, Nabi orang yang paling jujur, tidak pernah bohong. Keempat, Nabi tidak pernah menyakiti orang lain. Tidak pernah. Tidak pernah membuli orang lain. Bahkan Rasulullah ketika disakiti saja, ya, Nabi ketika disakiti, beliau balas dengan doa yang terbaik. Kalau kita disakiti, dibalas lagi. Tapi Rasulullah tidak. Makanya nih, catat, ada urutannya. Nabi itu pertama punya akhlakun hasanah. Akhlaknya baik. Apa ciri orang punya akhlak hasanah? Sama yang saudara, sama yang dia kenal, dia baik. Maka kalau ada orang ya sama saudaranya, sama tetangganya tidak baik, maka dia tidak punya akhlak hasanah. Kalau dia sama saudara, sama teman sekelas, sama yang dia kenal, dia baik, dia punya akhlak hasanah, dan itu ada pada diri Nabi. Meningkat lagi ke tingkat yang lebih tinggi, akhlakun karimah. Nabi itu punya akhlak karimah. Apa itu karimah? Baik sama yang dia kenal dan baik pula sama yang dia tidak kenal. Maka dia naik derajatnya tinggi lagi. Jadi sama orang yang baru ketemu, dia tetap baik. Ya, dia tetap ramah, dia tetap berbagi. Maka orang itu sudah mendapatkan akhlakun karimah. Naik lebih tinggi lagi. Nabi itu sampai Allah juluki dalam Al-Quran, wa innaka la'ala khuluqin azim. Jadi akhlakun azimah. Apa ciri orang punya akhlak azimah? Dia itu baik sama yang dia kenal, baik sama yang dia tidak kenal, dan baik sama orang yang menyakitinya, memusuhinya. Maka dia punya tingkatan derajat lebih tinggi. Sehingga Allah uji, Allah angkat Nabi dalam ayat Al-Quran, innaka la'ala khuluqin azim. Nah, itulah Rasulullah. Jadi kalau kita pengen punya akhlaknya kayak Nabi, disakiti orang, kita doain. Dizalimi orang, kita balas dengan kebaikan. Bukan malah sebaliknya, kita menyakiti orang, menzalimi orang, sampai membuli orang. Nauzubillah. Oke, itu yang kedua ya. Sebelum saya yang ketiga, saya mau ajak dulu nih. Mari sama-sama kita bertasbih bersama. Subhan walhamdulillah. Ayo semangat. Wala ilaha wallahu akbar. Semangat. Illa billah. Satu kali lagi. Subhanallah. Wala ilaha wallahu akbar. Wala biar ganti lah, satu kali lagi ya. Subhanallah walhamdulillah.
Wallahu akbar. Wala haula. Oke. Satu hal yang harus kamu tahu. Kenapa kamu saya ajak bertasbih? Ya. Jadi tasbih ini amalan yang paling Allah suka. Kata Nabi, ahabbul kalam ilallah arba'un. Ucapan yang paling Allah suka ada 4. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Apa perintahnya? Kerjakan, amalkan pekerjaan yang Allah suka. Ya. Amalkan pekerjaan yang Allah suka. Kalau Allah suka, pasti apa yang kita minta Allah beri. Tuh, catat. Kalau Allah suka, pasti apa yang kita minta, pasti Allah apa? Beri. Makanya boleh nih, ibu-ibu, bapak-bapak, anak-anak ya, dari rumah jalan ke sekolah, diiringi dengan apa tuh? Tasbih. Bahkan bu, ibu para sekolah ya, bapak-bapak guru, dalam kitab Ta'lim al-Muta'alim, kalau ilmunya yang diajarkan biar masuk, biar nyangkep, dan tidak pernah lupa, awali ketika belajar dengan bertasbih. Itu pertama. Yang kedua, awali ketika belajar dengan bersolawat. Dah. Maka ilmu yang disampaikan kepada si anak akan menjadi ilmu manfaat. Kemudian ilmu yang dikasih ke anak ini akan bisa melekat di kepala anak. Karena kan bagaimanapun sekarang kemaksiatan sudah merajalela dan kemaksiatan sudah sangat dekat dengan kita, ada di kantong-kantong anak-anak kita. Keluar dari kelas sudah bawa HP. Apa yang dilihat di HP kita sebagai orang tua enggak tahu. Maka untuk mencegah supaya ilmu yang ditransfer dari sekolah tetap melekat di dalam benak dan otak anak-anak kita, mulailah belajar diawali dengan bertasbih dan bersolawat. Dan pada hari ini tanda cinta kita kepada Rasulullah adalah dengan banyak-banyak bersolawat. Saya tanya nih, hari ini bahagia nggak? Hari ini senang nggak? Kalau hari ini senang, senangnya kenapa? Senangnya karena memperingati hari kelahiran Nabi. Jangankan kita sebagai umat Nabi Muhammad, pamannya Nabi Abu Lahab, orang yang memusuhi berjuang dakwahnya Nabi, ketika Abu Lahab mendengar bahwa Rasulullah lahir, ponakannya lahir, kemudian Abu Lahab langsung buru-buru memerdekakan budaknya yang bernama Suwaibah. Dengan memerdekakan budak, itu rasa bahagia Abu Lahab. Sehingga Abu Lahab dalam satu riwayat, setiap hari Senin, siksa kuburnya Allah bebaskan. Kita ini semua pengen dibebaskan siksa kubur nanti oleh Allah, maka senanglah, bahagialah dengan memperingati hari Maulid Nabi. Ya, alhamdulillah nih, SMA 2 ini ya, ada program Maulid Nabi dalam rangka tanda cinta kita kepada Rasulullah. Bahagia kita dengan kehadiran Rasulullah, sehingga duduknya kita di tempat ini akan menjadi bukti kalau nanti di alam kubur kita akan mendapatkan kebebasan siksa kubur kita. Alhamdulillah. Ya, para bapak dan ibu sekalian, anak sekalian ya. Oleh
karena itu rasa cinta kita, mari sama-sama kita bersalawat bersama. Nah, anak-anak bisa salawat Maria, bisa? Bisa? Coba. Allahumma kamilatan taman ala sayyidina. Ayo, semangat. Cinta kita kepada Nabi, salawat. Tanhalu bihi uqadu wa tanfaridu wa tuqada bihi haiju wa tunalu wa husnul khatimi biwajil karim wala wa sahbihi fi kulli wa nafasin bi'adadi. Masya Allah, ini luar biasa semua nih. Tasbihnya sudah bagus, baca doa, habis baca Quran juga sudah bagus, sholawat Marianya juga sudah bagus. Saya kasih amalan buat anak-anak nih ya. Pengen sukses, ilmu yang dicari manfaat, baca sholawat Maria setiap habis sholat 5 waktu 11 kali. Ya, berapa? 11 kali. Habis sholat 5 waktu 11 kali. Saya ini dapat ijazah ini dari Dr. Alfian, tesis doktornya di Maroko itu tentang keutamaan sholat Maria. Nah, oleh karena itu saya ijazahkan buat anak-anak semua. Ya, baca sholawat Maria ini, niatin yang pertama pengen mendapatkan syafaatnya Rasulullah. Ya, kalau Rasulullah udah kasih syafaat kepada kita, insya Allah kita selamat. Ya, terutama keselamatan di akhirat. Kesulitan yang paling dahsyat adalah kesulitan ketika kita di yaumil qiyamah, di alam akhirat. Salah satu penolong kita adalah syafaat Rasulullah. Buat siapa? Buat orang-orang yang selalu bersalawat kepadanya. Dan itu Allah perintahkan dalam surah Al-Ahzab ayat 56. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Nah, ini perintah Allah. Ya. Kalau Allah yang sudah merintah, ya, Allah yang sudah kasih kita pekerjaan ini, satu, perintah itu sangat penting. Ya, ibarat kepala sekolah dapat surat langsung mandat dari presiden. Ya, berarti perintah itu sangat apa tuh? Penting. Setiap perintah Allah yang Allah sebutkan dalam Al-Quran, setiap perintah Allah, catat nih. Setiap perintah Allah yang Allah langsung Allah yang nyuruh, maka perintah itu sangat penting. Apa? Salat. Wa aqimus salat. Zakat. Ya, zakat, infak, sedekah itu Allah langsung. Termasuk bersalawat. Itu adalah perintah Allah. Bahkan perintah itu Allah dulu mengerjakannya. Innallaha wa malaikatahu. Biasanya kan Allah kalau nyuruh nih dalam ayat-ayatnya itu langsung disuruh ke kita. Kayak puasa, ya ayyuhalladzina amanu kutiba. Tapi ketika Allah perintah kita bersalawat, Allah dulu bersalawat, baru datang kata perintah. Ya kan ayatnya innallaha wa malaikatahu. Allah dan malaikat bersalawat. Setelah Allah dan malaikat bersalawat, kata Allah, ya ayyuhalladzina amanu sallu, wahai orang-orang beriman bersalawatlah kamu.
Beda dengan perintah-perintah yang lain. Apa artinya? Sholawat itu perintah Allah yang sangat penting. Kalau dia penting, maka orang yang bersalawat pasti berpahala. Kata Nabi, man shalla alayya wahidatan. Siapa orang yang bersalawat kepadaku satu kali, sallallahu alaihi wasallam, maka Allah akan bersalawat kepadanya 10 kali. Coba bayangin. Kalau tadi kita baca surat Taryah 1 kali, ya, maka Allah bersalawat kepada kita 10 kali. Apa salawatnya Allah? Salawatnya Allah itu rahmat, pertolongan Allah, kasih sayang Allah. Kalau kita ingin dapat rahmat Allah, salah satunya sering-sering bersalawat. Ya, kalau perintah Allah itu penting, dan perintah yang penting itu pasti berpahala, dan kalau perintah berpahala akan cepat dikabul doa kita. Ya, jadi kalau pengen doanya dikabul oleh Allah, maka selipkan salawat di dalam doa. Ya, jadi anak-anak nih ya, kalau berdoa selipin salawat di dalamnya. Setelah itu baru isi dengan doa. Setelah doa, salawat lagi, akan cepat dikabul oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itu ya. Jadi insya Allah mudah-mudahan duduknya kita di sini dapat apa yang diajarkan oleh Nabi kita. Dan alhamdulillah anak-anak sekalian ya, materi yang baru saya sampaikan itu sudah ada di dalam buku yang ada di tangan ibu kepala sekolah. Ya, ada di dalamnya. Maka mudah-mudahan guru-guru, anak-anak yang pengen memiliki buku itu, silakan kontak nomor ini. Nah, ya kan? Tinggal buka aja media sosial saya, ya. Kalau YouTube saya Nur Anwar Amin sesuai dengan nama saya. Kalau IG dan Facebook itu Ajinom, ya, nama di media sosial saya. Oleh karena itu anak-anak sekalian, mari sama-sama kita baca surat Al-Fatihah. Khusus niatin buat anak-anak semua ya. Ya Allah, dengan karunia mukjizat surat Al-Fatihah, berikan kami ilmu yang bermanfaat di dunia dan akhirat. Ya Allah, jadikan kami anak yang saleh dan salehah, anak yang bermanfaat untuk banyak orang. Ala hadiniyah wa kulli niyatin salihah wa ila hadratin Nabi Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal mulku wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira wa li jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma hdina wa wafiqna ila al-haqqi la tariqil mustaqim wa najjina minal qawmi zalimin wa tawaffana muslimin walhiqna awladana bis-salihin birahmatika arhamar rahimin. Allahumma inna na'udzu bika min ilmin la yanfa wa qalbin la yakhsha wa amalin la yurfa wa du'ain la yusma. Allahumma arzuqna ya ilahana fahman aziza wa ilman nafi'a wa amalan mutaqabbala wa yaqinan sadiqa wa dinan qayyima wa adaban murdiya wa taban safiya wa sabran jamila wa shifaan min kulli maradin wa taubatan nasuha wa rizqan halalan tayyiban mubarakan fi rahmatika arhamar rahimin. Allahumma hasibni hisaban yasira. Allahumma hasibna hisaban yasira. Allahumma hasibna hisaban yasira. Allahumma ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim.
Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbi habli minas salihin, Rabbi habli minas salihin, Rabbi habli minas salihin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih Bapak Guru semua, mohon maaf. Insyaallah kita akan bisa bertemu di kesempatan yang akan datang. Terima kasih dan mohon maaf sekali lagi. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.